Selamat pagi adik-adik, Shalom. Kembali kita bertemu di dalam Small, Sekolah Minggu Online. Adik-adik, udah pada kangen belum sih kalau seminggu gak ketemu? Pastinya kangen ya. Kita kangen berkumpul bersama. Walaupun sampai saat ini kita masih berkumpul, ada yang via YouTube, ada yang via Zoom. Nah, tapi kita tetap harus selalu bersukacita ketika kita mau beribadah bersama. Adik-adik sudah siap belum? Oke, siap-siap semuanya ya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan. Sudah siap semua? Mari kita berdiri. Kita pujikan, haleluya, puji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Oke adik-adik, siapa Raja kita? Ya, Dialah Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk semakin kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk semakin kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji serta syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah berikan istirahat malam tadi. Dan pagi ini Engkau kami bangunkan dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Kami yakin dan percaya Tuhan. Itu karena kasih penyertaan-Mu saja. Tuhan yang maha baik, pada pagi hari ini kami akan beribadah bersama-sama, bernyanyi, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau berikan kepada kami konsentrasi yang baik. Kiranya kami dapat beribadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan sangat baik. Tuhan yang maha baik, besertalah dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kalian masih ingat kalau pada bulan April kemarin, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, bulan Mei ini ada hari raya apa ya? Siapa yang tahu? Wah, benar. Kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus.
Baik adik-adik, kita kembali akan memuji Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak yang percaya, kita harus berani membawakan berita. Kita akan bernyanyi bersama memuji Tuhan. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Ya, baik adik-adik, kita harus bisa menjadi pembawa berita. Kita harus dapat menjadi anak-anak yang membawa dari kegelapan menjadi terang. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan terbaik kita. Kalian siapkan dulu ya kotak persembahannya. Bu Tere juga akan menyiapkan kotak persembahan. Baik adik-adik, sambil kita memberikan persembahan kita akan bernyanyi, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanmu pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terkhusus pada saat ini Tuhan, kami akan membawa persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini dapat bermanfaat dan juga dapat dikelola dengan baik. Dan tentunya dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan tetap dapat melayani Engkau dengan sebagaimana apa yang bisa kami lakukan. Tuhan, inilah doa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekalian, setelah kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan kita bernyanyi firman-Mu, Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan tenaga sulung dalam jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Pelita hidupku. Baik adik-adik, silahkan duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, salam small. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Kisah tentang Tuhan Yesus yang berjanji kepada para muridnya bahwa ia akan memberikan seorang penolong yang lain bila ia sudah tidak bersama dengan mereka lagi. Ingat? Adik-adik, sekali Allah berjanji, ia pasti akan menepatinya. Janji Allah itu ditepati dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi ia tidak mati selama-lamanya adik-adik. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika ia bangkit, ia menunjukkan diri, ia menampakkan diri dengan para muridnya, dan bahkan tinggal beberapa waktu lamanya dengan para muridnya. Kapan penolong yang lain itu akan datang? Tunggu sampai Tuhan Yesus pulang dulu ke surga. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ceritanya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk saat ini kami diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, dan biarlah Tuhan menolong kami mengerti. Walaupun kami masih kecil, tapi Roh Kudus membantu kami memahami dan mengenal Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sejak kebangkitannya dari kematian, Tuhan Yesus menyertai para pengikutnya selama 40 hari. Sepanjang hari-hari itu, ia menguatkan iman para murid dan mengulang kembali ajaran-ajarannya yang penting-penting. Adik-adik, Tuhan pernah berjanji kepada para pengikutnya bahwa ia akan memberikan kepada mereka seorang penolong yang lain, bukan? Janji ini diberikan karena Tuhan akan meninggalkan mereka. Dan Tuhan tidak mau orang-orang yang percaya menjadi sendirian tanpa Tuhan. Ia berjanji setelah kepergiannya, ia akan mendatangkan penolong yang lain. 40 hari kemudian, ketika banyak orang bersama dengan Tuhan Yesus di tempat terbuka, Tuhan Yesus tiba-tiba terangkat
Semua mata yang ada di situ melihatnya. Tuhan Yesus terangkat makin tinggi, 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 dan tinggi. Awan-awan menutupinya dan ia tidak terlihat lagi. Tuhan Yesus telah naik ke surga, adik-adik. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit dan tinggal selama 40 hari lamanya dengan para murid dan pengikutnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus tidak ingin meninggalkan orang-orang yang dikasihinya itu sendirian. Seperti janjinya, Tuhan Yesus akan mengirimkan seorang penolong kepada para muridnya, orang-orang yang dikasihinya. Siapa dia? Kita tunggu di cerita minggu depan ya. Kali ini ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Ayatnya sering sekali dibacakan. Kita membuka dari Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulangi lagi, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah tahu, kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, kelahirannya, pekerjaannya, kemudian kematiannya, dan kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Semua itu dilakukan Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus karena Ia begitu mengasihi kita orang berdosa. Allah ingin kita semua akan bersama-sama dengan Dia nanti di surga. Nah, adik-adik, itu semua dilakukan karena kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia. Aktivitas kali ini adalah menghafalkan ayat yang berharga ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini dihafalkan, kemudian direkam, kemudian dikirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Jangan lupa adik-adik. Ya, kita akan menutup cerita kita kali ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan bagaimana Tuhan Kau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, dan kami orang-orang percaya akan bersama dengan Engkau kelak di surga. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan kami akan menutup ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik di small berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.